の方、霹靂一閃。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para software engineer. Di sini saya akan mereview tentang aplikasi berbasis web. Apa itu aplikasi berbasis web? Aplikasi berbasis web adalah suatu aplikasi web yang dapat diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Aplikasi yang akan kita bahas kali ini adalah aplikasi Amasrat. Apa itu aplikasi Amasrat? Aplikasi Amasrat adalah aplikasi manajemen surat. Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola pencatatan surat masuk dan surat keluar dan dilengkapi dengan beberapa fitur lainnya. Apa beberapa fitur lainnya? Mari kita bahas. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan bahwa aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP ya, dan menggunakan database MySQL. Nah, di sini kita akan mulai. Kita ketikkan nama hostnya terlebih dahulu, localhost /amasrat/. Nah, kemudian kita enter. Kita akan ditujukan pada halaman login. Di sini kita akan login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar ya dalam database MySQL. Di sini kita ketikkan, di sini udah otomatis ya, tapi kita ketikkan ulang. Di sini kita buat kolis, passwordnya kolis1.com. Oh, passwordnya salah ya. Nah, di sini jika password salah maka akan menampilkan login gagal, username dan password tidak ditemukan. Oke, kita akan merubahnya jadi kolis.com. Nah, di sini kita sudah login. Nah, di sini kita ditampilkan pada halaman beranda. Di sini tertulis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya. Ditampilkan juga selamat datang Holis, Anda login sebagai super admin, Anda memiliki akses penuh terhadap sistem. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, di sini ada transaksi surat. Kita akan masuk pada halaman surat masuk. Nah, di sini kita akan masuk pada halaman surat masuk. Di sini ada tabel surat yang telah kita input ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan data di sini. Nah, nomor agenda otomatis terisi ya, tetapi kita dapat mengubahnya. Oke, asal surat kita buat di sini kantor camat. Kemudian nomor suratnya kita isi sembarang karena ini sebagai contoh ya. Kita buat B66 2024. Oke, isi ringkasnya kita buat pertemuan rapat. Nah, kode klasifikasi ini dapat kita gunakan sebagai kata kunci ya. Misalnya surat tentang narkoba, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita buat 00 aja dan indeks barcasnya kita isi strip. Dan tanggalnya kita masukkan hari ini aja. Keterangannya kita kosongkan aja. Nah, kemudian di sini kita disuruh mengisi file. Nah, kita isi filenya di sini berupa gambar surat yang akan kita input ya. Nah, kita pilih terlebih dahulu. Di sini kita sensor. Di sini kita tidak tampilkan karena alasan privasi. Setelah kita pilih gambar, kita klik simpan. Nah, di sini data berhasil ditambahkan. Di sini terdata ya. Ada pertemuan rapat nih dari kantor camat B66 2024 pada hari ini tanggal 3 Juni 2024. Nah, pada kolom pencarian di sini kita dapat memasukkan kata kunci surat yang ingin kita cari. Misal di sini pertemuan rapat.
Nah, di sini akan menampilkan data pertemuan rapat saja ya. Oke, kemudian surat keluar. Nah, di sini halaman surat keluar ini sama seperti yang tadi, tetapi tidak ada fungsi untuk disposisi dan print ya. Oke, di sini kemudian kita akan masuk pada buku agenda. Nah, sini buku agenda surat masuk, maka akan ditampilkan halaman agenda surat masuk. Nah, di sini tanggal berfungsi untuk misalnya kita memasukkan tanggal Februari tanggal 1 sampai dengan tanggal hari ini aja kita buat. Kita tampilkan, maka di sini hanya menampilkan data berdasarkan bulan yang kita tentukan. Sini hanya menampilkan dari bulan Februari sampai bulan Juni. Kemudian di sini agenda surat keluar. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada galeri file. Di sini kita lihat galeri file surat masuk. Maka di sini gambar yang kita inputkan tadi akan masuk ke halaman ini, akan ditampilkan pada halaman galeri file. Di sini kita bisa mengklik gambar tersebut. Nah, maka gambar tersebut akan ditampilkan secara penuh. Di sini jika kita mengklik tampilkan data surat masuk, maka di sini akan menampilkan detail dari gambar surat masuk tersebut. Oke, kemudian kita kembali dan di sini galeri file surat keluar ini sama seperti yang tadi. Kemudian di sini ada referensi. Nah, referensi ini digunakan juga sebagai kata kunci. Contohnya kita akan memasukkan data. Nah, di sini kita masukkan kode N. Uraiannya maaf, kita masukkan nama terlebih dahulu. Di sini peraturan. Di sini kita buat peraturan sosial. Nah, kita simpan. Maka data berhasil ditambahkan. Kemudian di sini pada logo pengaturan di sini pojok kanan atas. Nah, kita klik, maka di sini akan menampilkan jumlah data yang ditampilkan per halaman ya. Di sini kita pilih 10, maka jumlah data yang ditampilkan adalah 10. Oke, kemudian di sini kita dapat mengimpor data. Data yang dapat kita inputkan ini dapat berupa CSV. Kemudian kita pilih file. Kita sebagai contoh kita download terlebih dahulu ya. Kita coba dulu, ini contoh. Kita download. Kemudian kita pilih file yang kita download tersebut. Kemudian kita import. Maka di sini data berhasil diimport. Di sini pada halaman pencarian kita dapat mencari, kita masukkan kata kunci program. Tidak ada data yang ditemukan. Kita coba masukkan kata kunci pendidikan. Nah, maka di sini akan menampilkan data pendidikan ya. Oke, di sini kita juga dapat menghapusnya. Kita hapus. Nah, kita klik hapus. Maka data berhasil dihapus. Oke, di sini kita akan memasuki fitur selanjutnya. Di sini ada pengaturan dan instansi. Nah, di sini adalah instansi. Di sini ditampilkan nama instansi, nama yayasan, status, nama kepala badan, alamat, NIP kepala badan, website, dan email instansi. Di sini juga terdapat fitur untuk mengganti logo ya. Kita ganti, sebagai contoh kita masukkan Badan Intelijen Negara. Kemudian kita pilih file logo. Nah, kita masukkan
ukuran file yang diupload terlalu besar ya. Di sini karena file yang dapat kita masukkan hanya JPG, PNG, dan maksimal file 2 MB. Kita akan mencari file yang lain yang ukurannya lebih kecil. Oke, setelah kita masukkan, kita simpan. Maka data instansi berhasil diupdate. Nah, kita ke beranda. Di sini kita lihat ya. Nama yayasannya sudah terganti, yaitu Badan Intelijen Negara, dan logonya juga sudah terganti. Oke, kemudian di sini kita rubah kembali, kita copy. Nah, kemudian pada menu pengaturan di sini ada halaman about. Nah, pada halaman about di sini akan menampilkan sejarah dari instansi yang menggunakan aplikasi ini. Pada menu pengaturan di sini ada halaman galeri file. Di sini akan menampilkan gambar dari instansi yang menggunakan aplikasi ini. Oke, kemudian di sini ada halaman user. Nah, pada halaman user di sini akan menampilkan semua user yang terdata dalam aplikasi. Di sini ada super admin, administrator, dan user biasa. Nah, sebagai admin kita tidak dapat mengubah profil kita dari sini. Kita tidak dapat mengeditnya. Di sini tertera no action. Nah, tetapi kita sebagai admin bisa mengubah data user yang ada di bawah kita seperti administrator dan user biasa. Jika kalian bertanya, lalu bagaimana cara admin merubah profil atau merubah password? Kita dapat merubahnya melalui pojok kanan atas. Di sini ada logo seperti logo orang. Di sini kita klik. Nah, maka di sini akan ditampilkan profil dan ubah password. Di sini kita bisa logout juga. Itu nanti saja, kita skip dan kita akan masuk pada menu halaman database atau backup database. Nah, di sini kita dapat membackup seluruh database yang tersimpan dalam aplikasi ini. Sebagai contoh, kita backup. Nah, kita download. Kemudian kita di sini bisa merestore database yang tadi kita download. Nah, kita restore database, kita pilih file yang tadi kita download. Kemudian passwordnya adalah password yang kita gunakan saat pertama login. Nah, kemudian kita restore. Maka database berhasil direstore. Oke, kemudian di sini kita akan mencoba melihat profil. Nah, kemudian kita di sini edit profil. Di sini kita akan memasukkan password lama dan memasukkan password kita yang baru. Di sini kita masukkan kolis.com. Oke, kemudian kita simpan. Localhost says sukses, profil berhasil diupdate. Oke, kemudian kita akan otomatis teralihkan pada tampilan login awal. Kita akan otomatis logout dan kita harus login awal. Nah, berhasil ya. Di sini kita pada halaman beranda kita akan melihat fitur tabel ya di sini yang ditampilkan. Jika kita mengkliknya, kita akan diarahkan pada halaman yang tertera pada tabel tersebut. Di sini kita klik jumlah pengguna. Nah, maka otomatis akan masuk pada halaman jumlah pengguna. Kemudian di sini jumlah surat masuknya ada 4. Kemudian jumlah surat keluar. Nah, tetapi ini disposisi tidak dapat kita akses karena kita tidak memasukkan link untuk menuju halaman disposisi. Oke, kemudian di sini ada jumlah klasifikasi surat. Kita klik, nah maka kita akan masuk pada halaman jumlah klasifikasi surat. Kemudian di sini ada gambar. Nah, jika kita klik kita akan masuk pada halaman galeri foto ya. Di sini gambar. Kemudian di sini kita logout. Nah, kita coba masuk menggunakan username Rayvan. Nah, di sini passwordnya rayvan.com. Nah, kita berhasil masuk ya. Oke.
Di sini ditampilkan selamat datang Revan dan Anda login sebagai administrator. Di sini pada user administrator, di sini kita hanya mengakses buku agenda, kita tidak dapat mengakses transaksi surat. Kita hanya dapat mengakses buku agenda, galeri file, referensi, dan di sini pada pengaturan, di sini hanya terdapat instansi, about, dan user ya. Kemudian di sini kita akan logout. Nah, di sini kita akan masuk menggunakan username Ricky DJ. Nah, di sini passwordnya rickydj.com. Oke, kita login. Di sini selamat datang Ricky dan Anda login sebagai petugas disposisi. Sebagai petugas disposisi, di sini hanya dapat mengakses transaksi surat, buku agenda, galeri file, dan referensi ya. Kita tidak dapat mengakses pengaturan. Oh ya, terakhir, coba kita login kembali. Di sini kita dapat mengeprint surat. Di sini kita tekan logo print. Nah, di sini akan ditampilkan seperti ini. Di sini kita save sebagai PDF. Nah, kita save. Nah, seperti itu ya. Baiklah, sekian dari saya. Sekian review singkat tentang aplikasi manajemen surat berbasis web. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.